Bisa nggak ya? Bisa dipindah sini, Dek. Supaya saya nggak miring hidup saya. Enggak apa-apa. Bisa di situ, Andia. Bisa? Saudara boleh ikuti saya. Ya. Hah? Untuk renungan aja saudara udah pusing ya. Oke. Bisa ya? Haleluya. Ini mimbar penuh dengan pergumulan. Baik, saudara. Oke. Terima kasih. Berarti mulai minggu depan khotbahnya di sini. Ini namanya kesalahan membawa berkat, kebodohan. Oke. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, Yohanes pasal 1. Dengar suara saya yang di rumah? Dengar ya? Sudah, cukup deh. Ya. Oke. Yohanes pasal 1 ayat 29 sampai 34. Sambil Ibu Seri dan Andia utak-atik di bawah, saya baca, saudara. Keesokan harinya, pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Saudara, beberapa waktu lalu, 2 minggu lalu, saya sampaikan kepada kita semua bahwa ketika Yohanes ditanya, "Siapa engkau?" Yohanes katakan, "Aku hanyalah suara. Aku bukan siapa-siapa." Apakah engkau Mesias? Bukan. Dia bilang, "Aku ini adalah suara. Aku utusan. Aku bukan Mesias, aku bukan nabi. Aku cuman suara. Suara yang bicara tentang yang mengutus saya. Suara yang bicara tentang yang mengutus saya." Jadi saudara, Yohanes tahu siapa dia. Ketika ditanya siapa dia, dia bicara tentang Tuhannya. Dia bicara tentang Tuhan. Maka di ayat 29, pada keesokan harinya. Jadi yang kemarin dia ditanya, siapa dia? Dia bilang itu yang saya katakan tadi, yang kita sudah renungkan. "Kamu tidak mengenal dia. Aku datang diutus oleh dia yang tidak kamu kenal. Padahal dia adalah pencipta segala sesuatu. Padahal dia adalah firman yang menjadi manusia. Dia adalah firman yang menjadi manusia. Tapi kamu tidak kenal. Kamu tidak mengenal dia." Itu kata Yohanes. "Saya hanya utusan." Maka pada keesokan harinya, ketika Yohanes melihat Yesus datang kepadanya. Jadi Yohanes datang kepada Tuhan Yesus datang kepada Yohanes. Dan ketika Tuhan Yesus datang kepada Yohanes, Yohanes katakan kepada orang-orang di situ, "Lihatlah anak domba Allah." Anak domba Allah. Ayat 30 dia bilang, "Inilah dialah yang kumaksud ketika kukatakan, kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku. Dan dia telah ada sebelum aku." Inilah anak domba Allah. Inilah orang yang aku katakan kepadamu kemarin. Aku katakan kepadamu kemarin, aku bukan siapa-siapa. Nanti akan datang dia yang mendahului aku, yang lebih dahulu dari aku. Saudara, dia telah ada sebelum aku. Aku tidak mengenal dia juga, sama seperti kalian. Aku juga tidak mengenal dia, padahal aku diutus oleh dia. Tapi aku tidak kenal dia. Itu sebabnya awalnya aku tidak kenal dia, itu ayat 31. Aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia. Tetapi untuk itulah aku datang. Tetapi aku datang sekarang. Aku datang sekarang. Untuk itu aku datang. Untuk memperkenalkan dia kepadamu. Gini, saya tidak mengenal dia. Kalian juga tidak mengenal dia. Tetapi ketika dia datang, saya bilang kepadamu, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia."
Nanti kita lihat sebentar itu anak domba sebelum aku telah ada. Aku membaptis kamu. Itulah sebabnya aku datang membaptis kamu. Kemarin kamu datang kepada aku minta dibaptis. Dan aku sudah katakan, dia akan datang membaptis kamu dengan Roh Kudus. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Inilah dia sekarang. Mula-mulanya aku tidak mengenal dia. Tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air. Kenapa Yohanes membaptis dengan air? Supaya ia dinyatakan kepada Israel. Kenapa Yohanes membaptis dengan air? Ini ayatnya. Supaya Yesus dinyatakan kepada Israel. Aku tidak mengenal dia. Dan Yohanes memberi kesaksian, katanya, aku telah melihat Roh Kudus dari langit. Turun dari langit. Seperti merpati dan tinggal di atasnya. Apa yang membuat Yohanes tahu ini dia anak domba Allah? Karena aku lihat Roh Kudus tinggal di atas Yesus. Roh Kudus turun di atas Yesus. Roh Kudus membuat Yohanes tahu Yesus itu anak domba Allah. Yang akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Dan aku tidak mengenal dia, tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air, telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dia itulah. Jadi tandanya orang yang akan membaptis dengan Roh Kudus dan anak domba Allah. Tanda orang itu adalah anak domba Allah yang akan menghapus dosa dunia. Tanda orang itu adalah harus dinyatakan kepada Israel. Dan dia itulah yang akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian. Inilah anak Allah. Itu apa yang disampaikan oleh Yohanes. Anak domba Allah menghapus dosa dunia. Mendahului aku. Supaya dinyatakan kepada Israel. Roh Kudus tinggal di atasnya. Seperti burung merpati. Dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus dan dia itulah anak Allah. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus. Mari kita lihat ayat-ayat ini. Yesus datang kepada Yohanes. Saudara, di begitu banyak orang yang ada di saat itu. Lalu ada seorang muda datang pada Yohanes. Seorang muda biasa-biasa saja dia. Datang pada Yohanes. Dan dia bilang pada Yohanes. Nanti saudara akan lihat di situ. Aku yang harus dibaptis olehmu. Begitu kata Yohanes kepada Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus bilang tidak. Engkau harus membaptis aku untuk menyatakan kehendak Tuhan. Untuk melengkapi atau menggenapi kehendak Tuhan. Yesus datang pada Yohanes. Ada orang yang datang pada Yohanes untuk menjadi murid Yohanes. Untuk menerima berkat dari Yohanes, melalui Yohanes. Tapi Yesus tidak datang menjadi murid, saudara. Yesus datang sebagai penguasa, sebagai anak domba Allah, sebagai anak Allah yang penuh kerendahan hati, datang pada Yohanes untuk menggenapi kehendak Bapanya. Berbeda dengan orang lain yang datang pada Yohanes untuk mendapatkan sesuatu. Tetapi Yesus datang pada Yohanes untuk menggenapkan kehendak Allah. Kalau kita mau langsung praktis, saudara, ada banyak orang yang datang kepada seseorang, entah itu hamba Tuhan atau pada siapa untuk mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Bukan untuk melakukan kehendak Tuhan. Benar? Ada begitu banyak orang datang pada hamba Tuhan. Ada begitu banyak orang datang pada persekutuan untuk mendapatkan sesuatu. Bukan untuk melakukan kehendak Tuhan. Tapi Yesus terbalik. Dia bukan datang untuk mendapatkan sesuatu kepada Yohanes. Tetapi dia datang untuk melakukan kehendak Tuhan. Saudara perhatikan kata anak domba Allah. Saudara orang GA pasti sangat tahu ketika dibilang anak domba Allah itu berhubungan dengan domba sembelihan. Domba Paskah. Anak domba yang tak bercacat. Orang Israel tahu kalau anak domba itu adalah yang akan diserahkan kepada Tuhan untuk menghapus dosa. Anak domba yang tak bercacat. Ada dua pengertian ketika Yohanes mengatakan anak domba Allah. Yang pertama adalah menghapus dosa dunia.
Kamu tidak kenal Yesus. Kamu tidak kenal Dia pencipta. Kamu tidak kenal Dia sebagai pencipta. Tapi sekarang saya mau katakan padamu, Dia bukan hanya pencipta segala sesuatu, tetapi Dia adalah penghapus dosa dunia. Dosa siapa? Dosa dunia. Dia datang kepada Israel. Tetapi Dia katakan, Yohanes katakan kepada orang Israel, anak domba itu menghapus dosa dunia. Anak domba itu menghapus dosa dunia. Bukan hanya dosa Israel, tapi dosa dunia. Anak domba itu datang 2000 lebih tahun yang lalu. Dia datang untuk menghapus dosa dunia. Menghapus dosa kita yang ada sekarang ini. Anak-anak cucu kita kalau Dia belum datang untuk mengangkat kita orang percaya. Dia datang untuk menghapus dosa dunia. Tolong diingat saudara. Kalau Tuhan Yesus datang ke dunia untuk menghapus dosa dunia. Untuk menghapus dosa.